ada video dia tuh Cak, sejenis sindiran itu nah. Mengenai galau-galau. Kalau di TikTok itu yang bro, lu tahu nggak sama ini? Kan dia tinggal bilang sama mama yang tuh jadi ini. Pura-pura gila biar nggak ketangkep. Kayak ada deh. Ya videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah nih Ken, lupa aku nyalami sama Rahmat. Assalamualaikum. Agi ada Rahmat di sini, Ken. Tunggu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala bil huda kullihi kafa wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahu bil ihsan ila yaumiddin. Amin. Selamat malam teman-teman. Jadi dalam dakwah itu tidak perlu banyak orang, tapi setidaknya dakwah itu menyampaikan. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa duduk di sini. Kak Yusuf, apa kabar? Sehat kan Kak? Alhamdulillah. Kita bisa duduk di sini wabil khusus ini PII Palembang. Iya benar Kak. Kita bisa duduk di sini dengan bareng Harmain namanya. Harmain ini alhamdulillah dari ini ya. Dari Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aan ini dari Universitas Sriwijaya, jurusan pendidikan bimbingan konseling. Nah tapi kali ini insya Allah Aan bakal bahas perbandingan mazhab. Nah mungkin ini khusus orang Islam ya, tapi mudah-mudahan kalau yang non Islam tidak apa-apa, melo juga rasa aku. Salam ya dari PI Jatim Geri. Siap Kak. Salam dari PI Palembang, Sumatera Selatan. Nah jadi yang bakal dibahas Aan mungkin fikih 4 mazhab. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Maliki, mazhab Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah sebelumnya mungkin ini baru pertama kali kami bahas mazhabnya. Biasanya kan kalau nge-live itu bahas yang biasa baik. Ini mazhab apa sih? Mazhab apa dulu? 4 mazhab. Aku hanya untuk Syiah. Kau Syiah apa mazhab? Bebas. Sikok-sikok wah dulu saya ring. Nah Syiah apa mazhab kamu nih kuas? Masya Allah, nambah ilmu ini. Tabarakallah fis. Jadi nak mazhab apa Syiah? Bebas mazhab. Kalau rencana kami bahasnya mazhab sama Syiah. Cuman mazhab dulu ya. Mungkin aman Syiah kan agak tak tertarik. Nah, mazhabnya ada 4. Mungkin selama Aan nih menjalani kehidupan, 4-4-nya juga dipakai. Jadi insyaallah sudah ada melekat di dirinya tentang ke mazhaban 4 yang tadi. Nah, ngomong lah. Oke baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Malam ini kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang baik ini ya. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa pula untuk kita selalu panjatkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam ya seperti saat ini. Saya di sini dan teman saya Yusuf Wicaksono dalam hal ini ingin membuka ataupun melakukan hal-hal yang memang mungkin sudah jarang dilakukan oleh pemuda-pemuda ya. Bukannya kami ingin sombong ataupun ingin riak dengan kemampuan kami, tetapi ini momen bagaimana kami bisa untuk mengaktualisasikan dan mengimplementasikan bahwasanya tidak hanya sekedar tahu kami pribadi saja. Nah, jadi di momen ini kami akan berbagi ilmu-ilmu yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan dalam hal ini khususnya kita akan membahas mengenai mazhab ataupun pandangan-pandangan yang ada di dalam Islam, khususnya kepada 4 imam mazhab yang termasyhur dan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, pada kesempatan kali ini kalau kita meneladani dan mengetahui sebelumnya secara etimologi,
kata mazhab ini berasal dari kata mazhaba ilaihi, artinya pengikut yang condong pada suatu pandangan. Nah, jadi dikatakan mazhab itu tetap kepada tatanan atau muarah dalilnya itu kepada Rasulullah. Nah, ketika kita mengikuti dari mazhab dan bermuara pada Rasulullah, itu disebut dengan manhaj. Nah, itu yang kita kadang salah dalam memahami ya. Mazhab itu bukanlah perbedaan dalam agama, tetapi perbedaan dalam pandangan terhadap agama. Agamanya tetap satu, agamanya tetap Islam, tetapi pandangan mengenai suatu hukum itu berbeda. Nah, yang tetap yang perlu digarisbawahi bahwasanya 4 imam mazhab ini dia meyakini bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu menjadi dasar hukum Islam, Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai Tuhan, dan Nabi Muhammad itu sebagai nabinya. Nah, jadi jangan disalah artikan bahwasanya ketika kita beda mazhab, artinya kita beda agama atau beda satu mazhab ini kita anggap benar dan yang lainnya bid'ah. Tidak. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat, ketika kita mempunyai statement akan sesuatu dan kita punya dalil, tidak bisa disalahkan. Karena Nabi juga mengajarkan hal-hal yang berbagai macam gitu. Kayak tata cara sholat itu dia berbeda. Habis itu kayak adanya kayak gerakan sholat dia beda. Nah, itu tidak bisa disalahkan. Tinggal bagaimana kita condong lebih kemana gitu, ikut mazhab mana gitu. Nah, kalau misalkan untuk Hanafi, itu dia lebih kepada tatanan masyarakat Muslim yang ada di Asia Selatan. Itu kayak Pakistan dan agak menyeberang dikit ke Laut Mediterania, itu lebih ke wilayah Eropa kayak Spanyol, Italia dan segala macam. Nah, kalau Imam Maliki dia lebih ke pada negara yang ada di Afrika Utara dengan Afrika Barat, sama kayak Mesir, Libya, itu basis-basis Imam Maliki. Yang selanjutnya itu Imam Syafi'i. Nah, jadi kalau Imam Syafi'i dominasi mazhab, pengikut mazhabnya itu ada di tatanan negara yang ada di Syam, yaitu adalah seperti Yordania, habis itu Syria, Palestina, itu masuk kepada mazhabnya Syafi'i. Nah, ketika Hambali di mana ini? Letak Hambali di mana? Dia adanya di letaknya di wilayah Teluk Arab Saudi, yang dalam hal ini negara yang termasuk di sana seperti Arab Saudi, habis itu Qatar, Uni Emirat Arab. Nah, itu dia basis masanya adalah pengikut Imam Hambali. Jadi jangan bingung dan jangan heran ketika teman-teman haji di sana imamnya tidak menjaharkan bismillah, karena basis di sana adalah Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Nah, hal-hal ini tidak menjadi perpecahan ya. Sekali lagi saya tekankan bahwasanya beda mazhab ini jangan sampai menjadi perpecahan. Nah, kalau misalkan kita condong pada sesuatu yang menurut kita baik bagi kita, ya silakan gitu. Kayak Imam Ahmad bin Hambal itu ketika dia diimami atau dalam lingkungan sholat yang melaksanakan kunut subuh, dia mengikuti, dia menjalankan kunut subuh juga. Tetapi ketika dia yang menjadi imam, dia tidak melaksanakan. Nah, jadi itu salah satu bentuk toleransi yang nyata ya. Nah, selanjutnya lagi masalah pengambilan dasar hukum. Jadi keempat mazhab ini menyepakati ada 4 yang menjadi dasar hukum Islam. Yang pertama itu Al-Quran, kedua itu Sunnah atau hadis, yang ketiga itu ijtihad ulama, yang keempat itu adalah qiyas. Nah, adapun hal-hal yang lain itu termasuk, yang 4 itu tadi dinamakan sebagai dalil muttafaq alaih. Jadi dalil-dalil yang memang tidak ada berselisih di sana, tidak ada perselisihan di sana dan disepakati oleh ulama-ulama gitu sebagai dasar hukum. Nah, adapun yang lain disebut dengan dalil mukhtalaf fih atau dalil yang diperselisihkan, seperti yang namanya kayak masalah mursalah, saddu az-zariyah, istishab, amalul ahlil Madinah, istishab lagi urf syar'uman qoblana, itu termasuk kepada dalil-dalil mukhtalaf. Jadi dalil mukhtalaf ini dalil-dalil yang masih diperselisihkan. Jadi ada ulama yang sepakat untuk dipakai menjadi dasar hukum Islam, ada juga yang belum sepakat gitu. Jadi tapi yang 4 tadi tetap menjadi
sumber hukum utama dalam agama Islam. Jadi jangan lagi dipertanyakan yang keempat itu tadi bisa menjadi sumber pokok utama. Nah, mengenai mazhab ini lagi ya, ketika kita mazhab ada juga penyebutan penting ya di dalam sini, kayak membedakan apa itu manhaj, apa itu mazhab, apa itu salaf, apa itu salafi. Nah, itu kita kadang salah paham. Kamu salaf ya, kamu salafi ya. Nah, yang dikatakan salaf itu adalah ulama-ulama terdahulu. Nah, jadi kalau misalkan kalau secara bahasa salaf itu adalah orang-orang terdahulu. Nah, dalam hal ini kalau misalkan untuk penentuan sumber hukum Islam itu merujuk kepada ulama-ulama terdahulu. Batasnya waktu kapan itu? Nah, kalau secara umum pembatasan masalah penyebutan salaf itu adalah ulama yang lahirnya di bawah tahun 200 Hijriah, yang dalam hal ini keempat imam mazhab ini masuk ke dalam sana. Nah, selanjutnya itu salafi ya. Salafi itu siapa jadi? Kan beda salaf dengan salafi. Nah, salafi itu adalah kita semua yang menjadi pengikut salaf atau mengikuti ulama salaf, yaitu keempat mazhab itu juga. Keempat mazhab yang dimiliki oleh imam-imam yang sudah disebutkan tadi. Nah, kita semua di sini adalah salafi. Nah, jadi jangan ada lagi klaim-klaim kamu salafi, kami bukan. Ya, selagi kita Islam dan kita punya mazhab dan kita mengikuti manhajnya Rasulullah SAW, artinya kita masuk dalam salafi. Jadi jangan digolongkan salafi itu sebagai golongan-golongan dalam Islam juga, tetapi memang itu adalah simbolis untuk umat Islam, untuk seluruh yang mengikuti agama Islam, itu disebut dengan salafi. Nah, pada kesempatan ini juga ketika kita membahas masalah mazhab, salah satu poin pentingnya adalah bagaimana kita untuk mentoleransi perbedaan itu. Jadi ada banyak hal, contoh-contohnya yang disebutkan, yang ini mungkin di dalam sholat ya, yang disebutkan perbedaan-perbedaan mazhab yang paling banyak ditemui. Saya akan bahas. Yang pertama itu kayak mengangkat kedua belah telapak tangan ketika sholat, atau melakukan itidah, atau melakukan takbiratul ihram kan. Nah, ada yang berpendapat kalau misalkan kita mengikuti mazhab Hanafi, dia mengambil hadis yang ketika dia angkat tangannya itu sampai ke sini. Nah, kalau misalkan ada yang ini keliru, tolong dibenari saudara Yusuf. Yang kedua, menyentuh daun telinga ya. Nah, yang kedua itu mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki itu dia mengangkat tangan sampai ke dada. Nah, jadi sejajar dengan atas bahu ya, atas bahu. Kalau Syafi'i itu dia bisa di sini, bisa di sini. Nah, tapi kalau misalkan Hambali sama kayak Syafi'i tadi, bisa di menyentuh kedua daun telinga atau di sejajar dengan dada. Nah, selanjutnya itu masalah bersedekap. Bersedekap nih kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, kalau mazhab Hanafi, dia bersedekap itu di atas pusar kayak gini. Nah, setahu saya ya, itu kalau misalkan ada yang salah, wallahu alam ya. Yang kedua, kalau Maliki dia tidak mengangkat tangan. Nah, dia tidak mengangkat tangan. Jadi dia bersedekap itu tidak kayak gini atau kayak gini atau kayak gini, tapi dia di bawah. Nah, kalau Syafi'i dia di atas pusar. Oh iya, kalau Hanafi tadi setahu saya dia di bawah pusar. Sama kayak Hambali. Nah, Hambali juga di bawah pusar. Nah, jadi perbedaan-perbedaan ini bukan ulama-ulama atau mazhab imam-imam mazhab ini buat, tetapi memang sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, sesuai dengan manhajnya Rasulullah SAW. Memang ada hadisnya, memang ada sahabat yang pernah sholat dengan Nabi dan melihat bagaimana Nabi mencontohkan sholat. Nah, gitu. Selanjutnya masalah menjaharkan bacaan basmalah. Nah, ini kan kadang kesalahpahaman kita ketika khususnya di Indonesia, ketika ada imam menjaharkan bacaan basmalah ketika Al-Fatihah. Imam ini ketika Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim,
NU, Nahdlatul Ulama atau gitu. Padahal yang kedua misalkan kayak Muhammadiyah, itu biasanya tidak menjaharkan bacaan basmalahnya. Nah, padahal klaim-klaim seperti itu adalah klaim yang salah. Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama itu bukanlah sebuah aliran akidah ataupun fikih, tetapi itu sebuah ataupun sebentuk organisasi. Jadi dia tidak menentukan dasar hukum segala macam, tetapi ada yang namanya fatwa. Jadi kedua organisasi ini biasanya menghasilkan sebuah fatwa untuk menentukan kayak puasa segala macam. Nah, kalau di Muhammadiyah biasa disebut dengan majelis tarjih. Kalau di Nahdlatul Ulama itu disebut dengan, lupa saya. Ya, ada majelisnya juga kalau di Nahdlatul Ulama. Nah, jadi jangan disalahartikan ketika pakai basmalah itu Nahdlatul Ulama, ketika nggak pakai basmalah itu Muhammadiyah. Nah, perbedaan-perbedaan itu kan dihasilkan oleh bagaimana imam-imam mazhab itu memahami dan mendalami dan mentafsirkan hadis-hadis yang dia yakini ya. Nah, maka dari itu apakah kita boleh? Jadi pertanyaan kayak gini, apakah kita boleh nih sebagai manusia biasa memiliki mazhab sendiri gitu? Tidak harus berpacu kepada 4 ini. Boleh, tapi kita juga harus berkaca kepada kemampuan kita. Nah, kenapa 4 mazhab ini dianggap menjadi contoh? Karena 4 mazhab ini dia di zamannya memiliki ilmu yang paling baik gitu. Imam Ahmad bin Hambal, dia di dalam kepalanya itu dia menghafal 1 juta hadis. Di dalam kitab Al-Musnadnya itu yang paling banyak diriwayatkan hadis, ada total 80 ribu hadis. Nah, dan 40 ribu hadis itu yang sahih. Bayangkan, sedangkan kita manusia biasa menghafal 1 hadis aja susah. Nah, untuk menentukan suatu kecondongan itu bukannya tidak boleh kita menghasilkan mazhab yang lain, tetapi memang belum menjadi kapasitas kita untuk menentukan ataupun menciptakan mazhab yang lain. Jadi untuk saat ini ya Allah kasih kemasyhuran kepada keempat imam ini untuk diikuti gitu. Nah, antara lain kalau misalkan kayak ada perbedaan-perbedaan masalah fikih dalam sholat segala macam, nah itu masalah yang khilafah. Jadi jangan terlalu dipersoalkan. Tetapi secara prinsip kita sama, kita agama Islam, kita meyakini Tuhan itu adalah Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dulu, ataupun nantinya akan ada sesi tanya jawab lebih enak, mungkin lebih teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai mazhab yang belum dipahami gitu. Insya Allah saya bisa jawab. Dengan keterbatasan ilmu ini saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada saudara Yusuf Wicaksono. Alhamdulillah. Jadi memang seyogyanya ilmu tanpa amal itu kan, kalau kata orang, bagai pohon tanpa buah. Nah, kami di sini bukan yang paling alim nih, tapi memang sedikit berbagi, sekalipun itu cuma 10 menit. Yang penting kan berbagi. Baligul anni walau ayat. Baligul anni walau ayah. Jadi hadis ini insyaallah sahih dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya mau bertanya Pak Harmain. Lanjut. Tanya apa? Siapa itu? Siapa tuh? Dah tahu. Ya, silakan tanya siapa namanya. Oh, ada Jasita, ada Ardi, ada Siti Nursia. Oh, Nursia. Jadi mungkin bahasan kami ini hari ini untuk mazhab dulu. Insyaallah kalau Allah kasih kesempatan kita bahas yang lain. Apa kabar Pak Harmain? Alhamdulillah. Siapa itu? Yang tadi? Yang tadi. Alhamdulillah baik. Ajak ngomong. Ya. Silakan kalau misalkan ada teman-teman akhi ukhti sekalian yang mau bertanya mengenai mazhab-mazhab ya. Jadi
kebiasaan masyarakat Indonesia ini satu, mudah membid'ahkan, padahal kita tidak punya kapasitas untuk membid'ahkan. Nah, padahal kita tidak mempunyai ilmu untuk mengatakan sesuatu itu benar atau salah. Nah, ketika kita biasanya kayak gini, ada yang bilang untuk apa kita memilih mazhab? Kembalikan saja kepada Al-Quran dan Sunnah. Ikutin aja Nabi Muhammad SAW. Yang jadi pertanyaannya kembali, saya tanyakan kepada teman-teman, apakah keempat imam mazhab ini tidak mengikuti Rasulullah SAW? Ya jelas dia mengikuti. Nah, itu kadang kesalahan kita. Cuman yang dia ikuti karena Rasulullah banyak mencontohkan gerakan sholat yang berbeda juga, yang diriwayatkan oleh hadis yang sahih juga, makanya tidak bisa kita lakukan semuanya. Nah, misal kayak kita melakukan semua mazhab yang dilakukan oleh imam mazhab. Jadi ketika menjaharkan basmalah kita baca, habis itu jadi kayak empat-empatnya kita baca semuanya, nggak mungkin kan, makanya kita harus condong memilih kepada yang satu. Nah, bukan berarti ketika kita memilih satu yang lainnya itu salah, jangan sampai juga menyalahkan seperti itu. Nah, masalah-masalah seperti inilah yang semestinya tidak ada lagi ya di Indonesia, dan kita harus mempunyai pencerahan kepada masyarakat Indonesia, jangan sampai lagi mudah membid'ahkan dan menyalahkan golongan yang lain. Tadi ada yang bertanya, mana yang pucuk-pucuk? Tata cara mandi wajib yang benar menurut mazhab Syafi'i gimana, Pak? Ketua, saya mau bertanya, setuju gak Ketua dengan revolusi akhlak? Ini revolusi akhlak tuh. Syafi'i jawab lah kau. Amin Rais, ajulah. Dan apa alasannya Ketua? Yazul, boleh ngeradak dak? Insyaallah boleh. Mandi wajib Imam Syafi'i. Kau tahu kan? Kau imam aku. Jadi izin menjawab, insyaallah ini ya. Jadi kalau mazhabnya Imam Syafi'i dianjurkan mandinya dengan jongkok sambil ngenjit. Ngenjit itu bahasa Indonesianya loh. Jongkok sambil ngenjit. Iya, kayak ini nah. Nah, ngenjit lah. Ngenjit deh. Iya. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i insyaallah nih di dalam bukunya, dalam kitab fikihnya itu jongkoknya sambil ngenjit. Nah, ngenjitnya juga jongkoknya juga bukan jongkok habis ya, bukan jongkok kayak biasa, tapi ada renggang antara paha dengan kaki. Karena mengapa? Waktu air itu turun, supaya air itu menyeluruh dari atas sampai ke bawah. Kemudian yang biasanya terjadi itu saat di perut. Perut ini kan ngelipat. Nah, biasanya mohon maaf untuk orang yang agak sedikit posturnya besar, kan kadang kelipat. Nah, maka itu harus ditegapkan. Nah, kemudian biasanya kalau misalnya kita berdiri, konsekuensinya telapak kaki itu nggak kena air. Kalau kita napak kayak gini, nah makanya harus jongkok. Dan jongkoknya mengapa harus ada renggang? Supaya ini terkena semua. Jadi perbatasan sini kan apa ini bahasanya tuh? Kalau aku nyebutnya perbatasan antara betis dengan paha. Nah, jadi airnya menyeluruh. Nah, kemudian fikihnya Imam Syafi'i yang pertama kali itu ambil wudu. Nah, mungkin ini di fikih imam lain juga kayak itu ya. Karena aku mandi wajib juga pakai fikihnya Imam Syafi'i. Beda dengan Harmain tadi ya. Kemudian sudah ambil air wudu, dicuci bagian yang terkena itu kan. Ya kalau wanita mungkin yang kena haidnya, nifasnya dan lain. Kalau laki-laki kan yang terkena air maninya. Kemudian dibersihkan, dicuci. Nah, kemudian baru basuh bagian kanan dulu. Nah, basuhnya dari mana? Kalau sebagian nas penjelasan itu tidak diatur dari mana. Tapi yang jelas kalau saya dari situ mengambil bahwa tergantung kondisi badan. Jadi kalau ada kan saat kita mandi itu dinginnya apa? Kita dari tubuh panas kemudian dingin. Nah, maka kita membasuh kaki dulu.
kaki sampai ke sini, kaki terus sampai ke dada baru ke kepala. Nah, setelah kanan kiri, sudah kanan kiri, nah baru menggunakan sabun. Jadi ada mazhab yang mengatakan bahwa mandi wajib itu harus nggak pakai sabun, karena Nabi dulu nggak pakai sabun. Nah, cuma ada juga mazhab yang mengatakan harus pakai sabun. Nah, maka untuk bukan mengambil tengah, bukan mengambil aman juga, untuk mengambil kehati-hatian, maka membasuh seluruh. Setelah selesai kuku-kuku itu kayak giniin, bukan dikorek. Kemudian kalau telinga itu dari sini diputar, kalau hidung air itu dimasukkan ke hidung dan dihirup. Mungkin pertamanya pedih pertamanya pedih nih biasanya, pedih ini aneh nih. Tapi insyaallah kalau kita sering-sering tidak. Nah, kalau bukan sering juga, maksudnya tuh kalau pas wudu lah biasa kan. Nah, jadi pikir Imam Syafi'i dihirup dan mulut dikumur-kumur. Nah, jadi mandi wajib itu selain definisinya mandi besar, tapi memang seluruh bagian tubuh harus terkena air. Dari telinga, ujung telinga, dari belakang, pundak, lutut, kaki, kemudian seluruh, nggak boleh ada yang nggak kena. Nah, itu tadi insyaallah nih. Silakan tinggalkan pendapat ini kalau salah Aduh, bacanya banyak nih. Min, aman kan buku di sana? Jawab Habib. Iya. Pertanyaan saya tadi Kak Yusuf tolong jawab ya. Nah, itu tadi pertanyaan yang mandi wajib Imam Asy-Syafi'i. Kurir baik nih Kak Friendly. Ngapo Muhammadiyah dan NU selalu bertentangan padahal satu guru? Habib. Ngapo Muhammadiyah satu guru. Siapa nanya Habib? Yang bilang bertentangan itu siapa? Yang bertentangan itu Muhammadiyah dan NU-nya atau oknum di dalam organisasi itu. Nah, itu yang kadang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh kedua organisasi ini memang agak mencolok, tapi tidak saling menghardik gitu, tidak saling mengejek, tidak saling menyalahkan, tidak pernah. Nah, soalnya yang oke lah ketika kita mengulik lagi sejarah yang lama, memang ada perselisihan, tetapi itu tidak bisa dijadikan rujukan bahwasanya Muhammadiyah dan NU menjadi marwahnya hilang. Tidak, tetap ada, tetap bagus, tetap harus diikuti, tetapi memang tidak menjadi dasar hukum untuk condong kepada satu organisasi atau menjelekkan yang lainnya. Nah, perbedaan yang paling mendasar adalah ketika dia mengambil fatwa. Nah, kalau Muhammadiyah itu dia ketika mengambil fatwa melalui majelis taridhinya, itu dia mengambil empat imam mazhab. Jadi tidak condong kepada satu mazhab saja. Kalau Nahdlatul Ulama melalui majelisnya itu mengambil dan mencondongkan kepada mazhab Syafi'i. Nah, tetapi tidak meninggalkan mazhab yang lain, tetapi mencondongkan, lebih dominan mengambil hadis-hadis, mengambil pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Syafi'i. Nah, itu saja yang membedakan. Kenapa pada kenyataannya itu banyak sekali pertikaian atau segala macam, itu bukan salah Muhammadiyah dan NU-nya, salah oknumnya yang terlalu fanatik terhadap organisasi. Padahal kedua organisasi ini tidak saling menjelekkan, dan ulama-ulama yang terdahulu seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan selaku tokoh pendiri Muhammadiyah di tahun 1912 dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku tokoh Nahdlatul Ulama yang mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, itu tidak pernah berselisih, cuman cara membawakan Islam itu saja gitu. Cara dia mengajarkan Islam itu saja yang berbeda. Nah, hal itu tidak lantas ketika ulamanya saja, tokoh pendirinya saja tidak berselisih, kenapa toh kita sebagai pengikutnya malah mau berselisih gitu. Jadi jangan disalahkan hal-hal yang seperti itu gitu. Cuman metode pengajaran keislamannya saja yang berbeda antara kedua tokoh, antara kedua organisasi ini. Ya, mungkin sekian ya.
yang tadi kan terkena apanya Kak ya? Terkena sesuatu yang dapat menimbulkan mandi wajib itu. Nah jadi digosok dulu. Nah Habib nanya juga nih, kapan pembukaan kaucup nonton BKP? Jawab jujur. Pembukaan apa? Nggak tahu aku Habib kapan pembukaan. Tunggu jawaban Armain. Habib macak-macak. Habib Melo Ormas Mansur. Anak kapak Abu Janda dia tuh. Habib ini sebenarnya satu mazhab, satu organisasi sama Harmain sebenarnya kan. Betul Kak Harmain, oknum itu. Muhammad Ihsan. Hidup pelajar Islam Indonesia. Hidup. Nah jadi untuk kawan-kawan kalau masih ingin bertanya, nggak masalah, insya Allah kalau bahasannya mazhab, bahasannya fikih mazhab, kemudian toharo, bab sholat, insya Allah bab mandi-mandian, bab sunnah, wajib, haram, halal, hantam, tidak halal, haram, kemudian wajib, sunnah, makruh, mubah, insya Allah. Ada yang nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahyu mana? Masuk yuk. Ada. Waalaikumsalam. Buat 2 motor kamu? 3 3. motor? Apa? Banyak. Duduk, Oh, Mat, duduk. 4 liter ya. Udah. Pernah waktu itu tuh ada dosen Masuk tas buku. MK mazhab. Nah dia bilang mazhab tuh ada 7. Ngapo kita cuman mempelajari 4 mazhab. Mazhab ada 7 ujinya. Ngapa kita cuman 4 mazhab? Kalau bahas mazhab itu banyak. Kalau definisi Banyak. mazhab itu adalah pandangan. Jadi tidak dibatasi. Cuman Kau bawa apa? bahasanya gini, sudah saya bahas sebelumnya ya. Mungkin baru join ya. Jasan. Kalau kita bahas mazhab, kenapa kita biasanya hanya dipelajari 4? Karena keempat ini tingkat muktabarnya itu sudah tinggi. Nah, jadi tingkat keilmuan ya, muktabar itu kayak pengetahuan dan segala macam sejenisnya, dia itu sudah melebihi Bapun. umat manusia yang lain kayak gitu. Nah, dan Allah berikan kemasyhuran kepada keempat ini karena mereka mempunyai pengetahuan yang lebih tadi gitu, dan dia juga mengamalkan ke dalam dunianya. Kalau kita bahas mazhab banyak mazhab-mazhab yang memang kita tidak ketahui. Nah, cuman kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, kenapa kita harus belajar hanya 4 mazhab? Tidak menjadi landasan itu. Kalau misalkan teman-teman mau belajar lebih dari 4 mazhab, ya silakan untuk menjadi perbandingan, untuk menjadi kayak pengetahuan. Tetapi memang yang Allah kasih kemasyhuran ada 4 ini gitu. Nah, jadi itu pertanyaan mazhab. Jadi memang mazhab tuh banyak. Memang Iya. yang kayak kata Arman tadi yang besarnya ada 4. Iya, ini satu lagi untuk pengetahuan teman-teman juga ya. Jadi kalau untuk di dunia ini mazhab yang paling banyak, salah satu kenapa mereka diangkat menjadi imam mazhab dan kenapa mereka diangkat dan keempat-empat ini kenapa yang selalu digaungkan dan dibawa dalam pembelajaran kita, karena keempat ini sudah banyak pengikutnya itu secara tidak langsungnya. Jadi kayak Hanafi itu sekitar kalau di dunia ini sudah 700 jutaan lebih pengikut. Kalau Maliki itu ada pada tatanan 450 jutaan. Kalau Syafi'i itu sekitar 300 jutaan di dunia. Ini kalau nggak salah ya, terakhir saya baca. Kalau Hambali itu hanya sekitar 40 jutaan, dan itu fokusnya kepada wilayah-wilayah yang ada di dekat tanah Arab Saudi gitu. Itu sih kenapa mereka itu, dan kita selalu diajarkan kepada 4 mazhab ini karena memang mereka sudah banyak pengikutnya gitu. Tunggu baik di gedung lah. Ya itu ya. Mana mau kawan-kawan? Nah, 4 ada lebih. Pernah waktu itu tuh ada dosen MK, oh sudah. Waalaikumsalam Jeb, soan Indo cok. Bib, jangan ganggu. Siap Sal. Itu Aksal. Oh iya. Aksal. Mana Sal? Sehat apa Sal? Bagi-bagi ilmu Sal. Kalau memang kalau biasanya ini sebagian manusia, wabil khusus yang ada di Iran, ada di Irak, kemudian di sebelah sananya Suriah sebagian.
Mereka ada mazhab, memang mazhabnya salah satunya mazhab Ja'fari, Imam Ja'far As-Shadiq, kemudian mazhab Imamiyah, mazhab Zaidiyah, mazhab Athaniyah. Dan itu memang bukan laku, bahasanya kurang diminati oleh orang-orang Indonesia. Maka yang dipelajari biasanya itu mazhab-mazhab yang memang sudah diakui. Sama baik kayak kalau guru itu mengajari itu yang idealitanya. Bagaimana siswa belajar menghitung, bagaimana siswa belajar menulis, tanpa mengajari cara praktis nyontek. Guru kan saya rasa nggak ada yang mengajari nyontek. Nah sama seperti itu. Bukan berarti mazhab yang saya sebutkan tadi itu tidak baik juga. Ulama juga kan, bahkan Imam Ja'far Shadiq itu kan masih keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Imam Ja'fari kan. Jadi kalau dia sudah jadi mazhab disebutnya pakai i kalau kata Ustadz Adi Hidayat. Imam Abu Hanifah dikasih i, Imam Hanafi. Imam Al-Malik, Malik bin Anas, mazhabnya Maliki. Kemudian Imam Muhammad bin Idris disebut Imam Syafi'i. Nah, mengapa Imam Syafi'i? Syafi'i itu kan Balik. Belum ya. Imam Ahmad bin Hambal, mazhabnya disebut Hambali. Imam Ja'far Shadiq disebut Imam Ja'fari. Nah, itu banyak mazhab tuh banyak. Cuman memang yang diakui kayak teman-teman kita di sini Rahmat, Wahyu, Jepri, Harmain mungkin 4. Cuman kalau kita baca di literatur, nah Rahmat lah mungkin nambah, alhamdulillah. Literatur internasional mungkin banyak, bahkan lebih dari banyak 10. Banyak. Kalau mazhab itu kan pandangan. Kalau mazhab Jeffrey jadinya Jeffrey tidak cocok dia. Hafal hadisnya. Jadi bahasanya kayak gini, kalau misalkan kita mau diikuti dan kalau kita ingin ini Niken Rahmatnya kata ke belakang dan tengok. Ya kalau misalkan teman-teman nih mau ciptain mazhab lagi nih, aku nih sudah alim nih, aku nih udah banyak ilmu aku nak nyiptai mazhab lagi, boleh tak? Boleh. Cuman pertanggungjawabannya lagi. Siap tak kita untuk bertanggung jawab ke Allah? Kayak itu. Apakah ilmu kita sudah sebanding dengan 4 imam mazhab itu tadi? Karena memang tidak main-main gitu ketika kita sudah mempunyai mazhab, mempunyai pandangan. Jangan sampai yang mengikuti mazhab kita nanti malah ini sesat gitu. Karena dengan keterbatasan ilmu kita tadi, dan kita juga sebagai manusia kan banyak hawa nafsu. Jadi ketika nafsu itu dicampur untuk menghasilkan sebuah dasar hukum, akan sangat tidak baik dan sesat nantinya. Makanya kenapa keempat imam ini diangkat, karena mereka dianggap paling baik gitu di golongannya waktu itu. Bukan berarti mereka itu tidak lagi punya hawa nafsu, tetap ada, tetapi dia bisa mengatur hawa nafsu itu. Kadang kita manusia biasa ini kan masih sulit gitu untuk hal-hal yang seperti itu. Allahu a'lam ya. Nah, jadi itu memang kadang belajar ini kan susah. Bahkan Imam Syafi'i pernah ngomong kalau kita tidak tahan dengan pahitnya belajar, tanggunglah pedihnya kebodohan. Nah, kami di sini coba untuk belajar. Jadi ada yang belajar tentang Imam Syafi'i, ada yang belajar tentang Imam Hambali, ada yang belajar tentang Imam Hanafi, Maliki dan lain-lain kan. Sehingga ketika kita duduk bersama itu sharing, saling berbagi. Tinggal bagaimana kita menggunakannya. Nah, kalau kita baca atau dengar ceramah-ceramah Ustadz kan, Ustadz juga ada sedikit condong, cuman Ustadz tidak mau memecah belah umat sehingga tidak terlalu diutamakan. Kak, bahas kitab fikih jilid 3 dong. Fikih siapa? Fikih kalau Imamnya Syafi'i kitab kuning Safinatun Najah. Kalau Imam Bulughul Maram, Imam Nawawi Bulughul Maram. Kalau Imam
Nawawi ini kan. Bulughul Maram. Kalau Riyadhus Shalihin bukan Riyadhus Shalihin. Oh, sampai iya. Oh, Riyadhus Shalihin tuh ini nah, siapa? Ibnu Kasir. bukan Taimiyah. Ibnu Katsir, dia tafsir hadis. Abu Fidal Ismail Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu ulama-ulama hadis. Jadi kalau kawan-kawan nak cari tentang tahu pernikahan tentang dan hadis, berhubungan. yang tentang pernikahan dan berhubungan. Nah, kami punya 2 kitab. Bukan kami, bacaan kami 2 kitab. Kalau mazhabnya dia Fathul Idhar. Kalau mazhabnya aku Qurratul Uyun, sama-sama dikeluarkan dari kitab kuning. Siapa yang keluar ke Siapa nanya? Imam Yang Muhammad bin tentang Idris. pernikahan dan berhubungan. Woi, bib. Nah, jadi kurang Nah, lebih cak itu. Nah, kalau dalam kitab Qurratul Uyun, cara mencari cewek itu lihat dari tangan yang pertama. Nah, ngapo aku tidak pernah ngemuka ke di depan kawan-kawan ini karena mereka bisa paham ngage. Itu Dan untuk memahami kitab-kitab yang cak itu juga perlu guru karena syahwat dikhawatirkan naik dewe. Allah wa Rasulullah alam. Kami tahunya cuman segitu. Coba mazhab kau, mazhab Herman sama kau, coba. Mazhab aku. Privat ya membahasannya kayak yang cak itu, bib. Soalnya fokus kita ke mazhab Umum dulu umum dulu. Bukan tak jadi kalau itu jadi. Yo karena bahasannya baik. Kita masih nak bahas tentang ini, tentang mazhab atau sejenisnya, atau kita kok pindah ke bahasan lain, misal kayaknya Syiah Mazhab atau lain. yang mana? Mazhab dulu Boleh. Next time kita bahas Syiah. Karena Syiah ini kan bahasannya sensitif. Kalau wong tidak sepakat dengan Syiah, tidak sepakat. Iya. Kalau Kayak- wong ngomong ke Syiah sesatnya. Kayak misal kawan-kawan punya requestan, bisa nanti lagi diusulin untuk biasanya semakin banyak antusias teman-teman, maka kami juga semakin semangat untuk melakukan hal-hal yang dakwah kayak gini. Nah, jadi kawan-kawan tinggal request nak bahas tentang apa, misal kayak bahas tentang sahabat Nabi, Ashabikunal Awalun, Ashabul Kahfi. Nah, bisa nanti kami juga cari bacaan-bacaannya gitu. Kami siapkan. Nah, Tapi yang jelas kalau teman-teman itu pengen belajar agama lebih dalam, pertama itu belajarlah Al-Qur'an beserta artinya. Jadi baca Quran, baca arti, baca Quran, baca arti. Nah, ketika udah selesai baru lanjut ke buku Sirah Nabawiyah. Bukan suhogi. Jadi buku Sirah Nabawiyah itu yang terkenal 2. Satu karangan Ibnu Hisham, tebalnya segini mungkin. Satunya lagi. Satu karangan Syekh Al-Mubarak Al-Fansuri. Insyaallah lengkap. Nah, kalau tentang tahu lokasi kata. senangnya anakku bahas fikih tentang itu. Supaya kumpul kita bahas itu. Insyaallah Bib, insyaallah. Kalau bahas jima, armain insyaallah hatam. Insyaallah. Kalau aku paling bahas cara mencari wanita karena aku mau kata main kan modal aku dikit, maka aku harus nyari yang benar-benarnya. Nah, aku tahu ciri-ciri itu. Tapi kalau armain lebih ke jima dia. Hubungan intim, hubungan sama istri insyaallah. Ini kan pelajaran kitab, Gon. Nah, karena Ya, hal-hal yang seperti itu mestinya dimaknai dengan hal-hal yang positif ya. Karena itu akan kita lakukan di kehidupan kita insya Allah. Nah, jadi jangan sampai konotasi ataupun pandangan-pandangan negatif ataupun pemikiran negatif itu dimasukkan ketika kita mengenyam pembelajaran itu. Nggak masuk nantinya. menaan lah hatam tentang itu. Lanjut. Pelajaran wo ini santai. Iya. Ini Iya, sabar. Ini apa, Jo? Siap. Puang nak gabung. Jadi serlok. Permintaan Mustika. Sini no Tunggu kawan ya. dia nih. Ini siapa nih? Serlok. Melambai. Serlok. Engkau gitu serlok. Ngewe setelah halal baru bener ya dak. Tergantung. Kalau kita sudah halal juga caranya juga diatur dalam Islam. Bahkan dalam kitabnya Qurratul Uyun di halaman. Nah, panjang ini Bib kajiannya. Bukan aku dak galak.
karena tingkat Gitu, gitu, kita ngebahas ini kan masih dasar. Kalau Iya. SMA tuh masih kelas 10 gitu nih, lah ngebahas tentang kelas 12. Nah, salah dewe. Mana ini? Terima kasih. Ya, ya. Yang jelas dalam Quran Terima kasih. hubungilah, bukan hubungi, misalnya berhubungan suami istri itu dalam 3 waktu. Ya dia nanya. Iya aja. 1 sehabis Isya, selesai Isya. 2 tengah hari, jam 12 siang itu sudah zuhur, sebelum zuhur. Kemudian yang ketiga sebelum subuh. Nah, niscaya kamu tidak akan mendapati dosa di waktu-waktu itu. Nah, kemudian kalau di dalam kitabnya yang itu ya kira-kira menjijikan, kemudian ada sesuatu yang dilarang, maksudnya itu bukan pada tempatnya, maksudnya yang itunya bukan pada tempatnya, itu tidak boleh. Insyaallah itu tidak boleh. Ngapo? Ya karena bukan pada tempatnya. Buang di mulut misalnya kan. Hamil dah. Tidak lah. Mana? Nah, senang ini. Jadi itu. Tapi yang jelas memang ada ciri-ciri cewek itu, cara mendapat ke cewek itu dan sifat cewek itu kalau di buku Qurratul Uyun insyaallah. Jadi bab awalnya itu memang bahas tentang itu kan. Nengoknya dari rainya, dari hidungnya, dari mulutnya, dari tangannya, dari kepalanya. Cuman kan memang ini tidak dipublish karena kaget dikhawatir ke aku pribadi kamu dapat yang lebih dari aku. Nah, itu bercanda. Itu bercanda. Mana dia beritanya? Coba. Malam. Nah, jadi cek itu. Dari nama baik kita sudah bisa nebak Harmaini mazhabnya apa. Al-Haramain. Di dunia ini cuman ada 1 Al-Haramain itu. Tahu kan? Di antara 2 tanah haram. Tahu kan 2 tanah haram itu apa? Siapa jadi di ini? Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Di gedung. Maka mazhab dia kita sudah tahu. Ada? Tropik. Kau nak ke gedung? Ke gedung ke Win. Nah, apa nak ke gedung kamu? Fix Enak ke Win. nikah sama haji. Alfi Mona cocok itu Sub. Kau nih. Itu masalah jodoh gitu. Allah wa Rasuluhu a'lam. Kita tidak pernah tahu. Mudah-mudahan kita dapat yang terbaik. Mohon maaf kalau ini ya po penyampaiannya udah bagus ataupun masih banyak kekurangan, ilmu kami memang masih terbatas, tapi tidak ada salahnya untuk kita sama-sama mencoba kan. Jadi kalau misalkan kita pemuda-pemuda yang maksiat video galak untuk mempublish, dan kita pemuda-pemuda yang berdakwah ini kenapa kita tidak galak dan malu ya kan? Lebih baik kita malu kepada sesama kita dibanding kita dihukum oleh Allah karena kita tidak berdakwah. Nah itu. Subhanul yaum rijalul god. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Jadi kalau kamu nak nengok presiden, menteri, ketua DPR tahun depan, Jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh. Tidak saja jauh karena sudah 1400 tahun yang lalu sudah ada Subhanul yaum rijalul god. Terima kasih ilmunya, semoga berkah. Tabarakallah, tabarakallah. Amin. Tabarakallah. Allah galau. Jadi Allah kasih kami pemahaman sehingga kami tahu-tahu dikit, insyaallah. Oh iya. Insyaallah mungkin Ya tunggu ya. besok ya. Kami aja be. Besok kita bahas Pola bebas. Kalian dulu request. Yang insya Allah sudah lumayan. Duh, kami lumayan. dulu. Ambil almet. terima kasih Ganti. ilmunya Kak Yusuf dan kawannya Kak Yusuf. Siap. Ini namanya Kak Armain. Ketua 3, Ketua 4 PWP Sumsel, Kabid Komunikasi Umat Bukan. periode 2019-2021. Kalian sering gitu be ya. Ini sama bareng anak-anak. Kacau. Kuliah mana kamu? Kuliah mana? Apa? Kamu kuliah mana? Uin. Ada KTM enggak? Kalau di KTM depan polisi ngaku aku nih bisa bawa motor, ada SIM enggak? Pernah tilang enggak? Iya ada Kak Yusuf mengerti lah. Nah, tapi kalau Ada Kak Yusuf juga di Win. Kata jawab. Iya. jadi kalau seseorang itu kalau dalam teorinya, nah, ini masih
mazhab iya masih bahasa mazhab. Nah mungkin teman-teman kalau yang berada di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, besok insya Allah ada kajian tentang optimalisasi manajemen organisasi di BEM dakwah. Manusia manapun boleh melok. Oke, salam kenal Kak Armain dari Niken. Ya Allah, woi. Niken ini kawan-kawan teh. Iya. Ada dua kan kata di mana? Salam kenal Siapa? juga. Sikok Niken, sikoknya Al-Zuzkar. Al-Zuzkar pokoknya dan Jaktim itu. Iya. Ulama Rasyidin. Itu juga bahas juga Be. Nah, insyaallah mungkin kita bahas Khulafur Rasyidin karena sudah jelas. Kita harus tahu kan sahabat Nabi. Bahkan 4 Khulafur Rasyidin itu Iya, dia lanjut. Hati-hati. Sini lagi dah. Iya. 4 Khulafur Rasyidin itu dijamin baginda sallallahu alaihi wasallam ceto masuk surga. Ceto masuk surga. Pasti itu. Sinilah dulu Be lagi. Allah yang jamin. Nah, maka sudah tidak diragukan lagi makom itu kan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Berapa menit sudah? Nah, anjing. 51 menit. Oh, 9 menit lagi. Tanggung. Jadi 9 menit lagi tuh mati dewek deh. Mati dewek. Oh, Sejam cuma dibatasi IG kita nih berdakwah. maklum lah. Tapi aku tidak nyangka tuh. Aku pikir cuma 15 menit deh. 50 menit. Alam. Nah, nama sepi Be. Mungkin lah habis mau bahasan deh. Yo, mungkin kawan-kawan ada yang nak ditanya tuh atau ada kaget kedepannya ada request. Oh Kak, ini besok nak bahas apa atau minggu depan nak bahas apa? Insyaallah kita bakal bahas sesuatu yang lain lagi. Aktafi bihaza dan ya Allah ya kemajemain. Terima kasih Main sudah memfasilitasi wifi, kipas angin, kemudian martabak kaget kan. Memang berdakwah ini kan butuh pengorbanan, perjuangan. Bahkan Sayyidah Khadijah itu sampai habis hartanya demi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali lagi Utsman bin Affan jadi waktu itu bukan mengharapkan imbalan ya. Saking dermawannya Utsman bin Affan itu dia bawa makanan untuk didagangkannya. Nah, ketika dia nak masuk gerbang, ada yang nahannya supaya dia tidak masuk dan tidak jadi jualan. Karena dagangan kaum kafir waktu itu lagi laku-lakunya. Nah, jadi kalau kata Utsman bin Affan ini jadi kayak ini. Dia ngomong, jadi aku cuman ingin berjualan dan harganya itu disamukan dengan kau ya kan. Disamukan dengan kau. Jadi kita bersaing sehat-sehat banget. Tetap tidak galak. Ya sudah katanya. Jadi bahasanya tidak galak pening pala kan Utsman bin Affan. Jadi disedekahkan juga ini apa namanya itu makanan dia itu tidak dijualnya disedekahkan bae. Habis itu dagangan yang dimiliki oleh kaum kafir itu malah tidak laku sama sekali. Saking dermawannya itu tadi kan. Memang dia habis ke duit dia, kekayaan dia itu untuk membantu Nabi SAW berdakwah. Oke, insyaallah besok kita ketemu lagi dengan pembahasan mengenal 4 Khulafur Rasyidin. Sekian. Noah ada lagi Devi. Dev besok muncul di live lagi ya. Insyaallah kita bahas pemimpin-pemimpin Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.